Hai semua, selamat pagi. Jumpa lagi di video pembelajaran biologi. Untuk kali ini, kita akan membahas mengenai kelainan pada sistem pencernaan. Jadi pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai proses pencernaan makanan mulai dari mulut sampai ke anus. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kelainan pada sistem pencernaan. Apa sih tujuannya kita mempelajari kelainan pada sistem pencernaan? Yang pertama, kalian mampu mengetahui penyebab gangguan pencernaan pada manusia. Yang kedua, kalian mampu mengetahui beberapa gangguan pencernaan pada manusia. Kemudian yang ketiga adalah kalian mampu mengaplikasikan cara menjaga kesehatan pencernaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa sih atau apa penyebab gangguan sistem pencernaan pada manusia? Yang pertama yaitu pola makan yang tidak teratur. Yang kedua, sering terlambat makan. Yang ketiga, kurang mengkonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur. Yang keempat, terlalu cepat menelan makanan. Padahal kita dianjurkan untuk mengunyah makanan kurang lebih 33 kali dalam mengunyah. Yang kelima, stres. Jadi kita harus mampu mengelola stres dengan baik. Yang keenam, mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman. Yang ketujuh, kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Nah, dari 7 penyebab itulah muncul beberapa kelainan pada sistem pencernaan. Yang pertama di layar kalian adalah appendicitis atau usus buntu. Nah, penyebabnya adalah peradangan pada umbai cacing atau usus buntu. Akibatnya apa? Pencernaan menjadi terganggu seperti sulit buang air besar. Biasanya penderita appendix ini akan mengalami rasa sakit pada perut bagian bawah kanan yang sangat luar biasa. Yang kedua adalah penyakit diare. Kalau diare ini saya pikir kalian sudah sangat familiar mendengar kata diare. Diare itu adalah masuknya bakteri atau protozoa atau jamur penyebab diare ke dalam saluran pencernaan bersama makanan yang tidak steril. Akibatnya apa? Feses menjadi sangat encer dan buang air secara terus-menerus. Jadi kalau terkena penyakit diare, kita harus mengkonsumsi air yang banyak supaya tidak dehidrasi. Biasanya pertolongan pertama pada penyakit diare adalah minum Oralit. Oralit itu adalah campuran air dengan 1 sendok garam dan sedikit gula, kemudian dilarutkan, kemudian diminum. Itu untuk pengobatan pertama pada penyakit diare, namanya Oralit. Yang ketiga, konstipasi atau sembelit. Nah, ini lawan kata dari diare. Kalau diare ini adalah fesesnya sangat encer, kalau sembelit atau konstipasi ini fesesnya sangat keras. Penyebabnya apa? Karena kekurangan asupan serat, seperti kurang makan buah, kurang makan sayur. Akibatnya feses sangat keras dan sulit untuk dikeluarkan. Yang keempat adalah tukak lambung atau MAH. Nah, penyebabnya adalah produksi asam lambung atau HCl yang berlebih pada saat perut kosong dan terjadi berulang kali, sehingga dinding-dinding lambung itu menjadi luka. Nah, kenapa asam lambung bisa meningkat? Karena adalah tidak mampu mengolah stres dengan baik atau sering terlambat makan. Itu penyebabnya. Akibatnya apa? Rasa sakit berlebihan pada lambung dan pencernaan otomatis terganggu. Kemudian yang kelima adalah karies gigi atau gigi berlubang. Nah, penyebabnya adalah pembusukan sisa makanan pada sela-sela gigi oleh bakteri atau sering memakan makanan terlalu panas atau dingin. Jadi biasakan hidup yang sehat. Kalau habis makan sikat gigi minimal 2 kali sehari. Nah, akibat dari karies gigi ini adalah gigi menjadi berlubang dan menimbulkan rasa sakit yang berlebih. Yang keenam adalah kolitis. Kolitis ini penyebabnya adalah luka pada usus besar sehingga terjadi pendarahan disertai peradangan. Akibatnya pencernaan pada usus besar menjadi terganggu. Kemudian ada kanker lambung. Nah, kanker lambung penyebabnya adalah terlalu banyak mengkonsumsi alkohol, rokok, serta makanan berpengawet secara berlebihan. Akibatnya apa? Pada tingkat akut dapat menyebabkan kematian. Yang kedelapan adalah enteritis.
Penyebabnya apa? Infeksi bakteri pada usus besar dan usus halus sehingga terjadi peradangan. Akibatnya pencernaan pada usus besar dan halus menjadi terganggu. Nah, apa saja sih cara menjaga kesehatan sistem pencernaan pada manusia? Yang pertama adalah pola makan teratur. Yang kedua, olahraga yang teratur. Yang ketiga, cukupi kebutuhan dengan asupan cairan. Yang keempat, perbanyak mengkonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur. Yang kelima, kelola stres. Yang keenam, mengkonsumsi makanan yang bernutrisi. Yang ketujuh, jangan menunda buang air besar. Oke, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Tugas kalian selanjutnya adalah menuliskan minimal 4 penyakit beserta penyebab serta akibatnya di Google Form yang sudah Bapak sediakan. Oke, selamat mengerjakan.